Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Al-Quran Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 24. Walaqad hammat bihi, ini satu jumlah, satu bagian. Wa hamma biha, ini bagian yang lain. Apalagi ditambah laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau dipahami ini semua merupakan satu bagian antara walaqad hammat bihi wa hamma biha, maka melahirkan pemahaman, dugaan bahwa Nabi Yusuf itu sempat punya keinginan untuk juga melakukan maksiat. Padahal kenyataannya tidak. Jadi walaqad hammat bihi, yang kepingin melakukan maksiat itu yang menggoda. Ada yang mengatakan itu Siti Zulaikha. Sedangkan wahamma biha itu bagian yang lain. Karena ini isti'naf. Kalau dianggap satu bagian itu dianggap bahwa atof. Padahal ini isti'naf karena laula ar-ra'a burhana. Karena Nabi itu maksum, wallahu ya'simuka minan nas, apalagi laula itu syartiyah. Karena dijaga oleh Allah, karena ra'a burhana rabbih, maka Nabi Yusuf tidak sedikit pun tertarik, tergoda. Andai saja tidak dijaga oleh Allah, tidak ra'a burhana rabbih, tidak takut kepada Allah, maka mungkin saja ini surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 24. Jadi apapun godaannya, apabila kita bisa menjaga diri, maka seperti Nabi Yusuf itulah. Sehingga terselamatkan dari berbagai cobaan dan fitnah. Mudah-mudahan kita bisa berhijrah dari sesuatu yang kurang baik untuk menuju yang baik atau bahkan kepada yang lebih baik. Ada istilah hijrah. Hijrah yang Nabi hijrah itu dari akar kata hajaro yuhajiru. Muhajir orangnya. Bukan hajaro. Kalau hajaro itu Nabi pindah tapi tidak pernah yahjur. Yahjur itu meninggalkan, menjauhi. Memang Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, tapi Nabi hatinya, kiblatnya, imannya tidak pernah jauh dari Ka'bah, dari kota Mekah.
Ada perbedaan antara hajarah, haknya panjang, sama hajarah. Kalau hajarah, hak, jim, ro, haknya tidak panjang, hajarah, itu artinya menjauh. Jadi hajara yahjuru hajaran ikut al-babul awal minas sulasi mujarrad hajara yahjuru hajaran wa mahjaran fahuwa hajir wa dzaka mahjur uhjur la tahjur mahjarun mahjarun mihjar. Nabi tidak pernah jauh dari Ka'bah, dari kota Mekah, meskipun pindah ke kota Madinah. Tapi kalau hajarah haknya panjang, berarti ikut wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Hajara, yuhajiru, muhajaratan, wajiharan, wajiharan, wa fahuwa muhajirun, hajara yuhajiru muhajaratan, wahijaran, fahuwa muhajir, wadhaka muhajar, hajir la tuhajir, muhajarun, muhajarun. Apa bedanya? Kalau panjang itu berarti Nabi itu pindah untuk naik, untuk menang. Jadi Nabi pindah itu bukan nangis, bukan merasa kalah, tapi Nabi itu pindah untuk menang. Dan kepindahan Nabi itu menunjukkan kemenangan Nabi. Ngalah sepertinya, tapi sebenarnya oleh karena itu istilah bohor itu kan bahasa lainnya itu sama dengan hajaro yuhajiru, muhajaratan, wahijaran, muhajir, hajir. Jadi waktu zuhur, waktu terang. Nah, itu jadi terang. Semakin terang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi, As-Sunnah. Jadi Nabi pindah untuk menang, bukan Nabi pindah untuk kalah. Nggak ada mental kalah, mental menyerah itu nggak ada. Jadi menghindar untuk menang. Lil irtiqa. Irtaqa yartaki irtiqaan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran misal, di dalam Al-Quran perbedaan tentang hajaroh yahjuru tadi, hajaroh yahjuru hajaran sama hajaroh yuhajiru muhajaratan, kita lihat di dalam Al-Quran. Kalau itu haknya pendek, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, misal, ittakhadhu wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Jadi kita ini meninggalkan Al-Quran. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan. Sedangkan sebaliknya, yang haknya panjang, hajarah yuhajiru orangnya muhajir, satu orang. Kalau banyak muhajirun. Ini, kalau tadi Al-Furqan ayat 30, maka Al-Ankabut ayat 26 misal inni muhajirun ila rabbi. Saya konsentrasi kepada Allah dan semakin menemukan ketenangan dan kemenangan dan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ankabut ayat 26. Wa may yakhruj min baitihi muhajir, itu muhajirah, hajara yuhajiru muhajir. Kalau kita urut misal dari Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, itu yang haknya pendek. Samiron tahjurun. Orang yang nongkrong, orang-orang mohon maaf, kafir Quraisy itu kerjanya dulu nongkrong di sekitar Ka'bah, tapi bukan untuk ibadah. Nongkrong di sekitar masjid bukan kalau waktunya ibadah-ibadah, tapi tahjurun.
Apalagi kalau malam hari, dia kerjanya mencaci maki, mencela Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bahasa orang sekarang, ya orang yang mau konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya dianggap radikal lah, kira-kira begitu. Al-Mu'minun ayat 67. Warrujasa fahjur, jauh. Itu Al-Muddatsir ayat yang kelima. Kita harus meninggalkan semua larangan Allah, sekecil apapun kalau memungkinkan. Wahjurni maliya. Al-Quran surah Maryam ayat 47. Kata bapaknya atau kata pamannya dulu Nabi Ibrahim, Ibrahim, kalau kamu nggak patuh kepadaku, ikut kemaksiatan yang aku lakukan, maka kamu pindah saja. Nggak usah balik lagi ke rumah. Wahjurni maliya gitu. Jauh-jauh sana kamu dari kita. Jangan kembali lagi. Wahjurni maliya. Demikian juga wahjurhum hajran jamila. Itu semua al-muzammil ya. Al-muzammil, kamu harus meninggalkan sesuatu yang mempengaruhi kamu ketidakbaikan tapi dengan cara yang baik. Al-Muzammil ayat yang ke-10. Itu ketika hak pendek. Wahjuruhun nafil madaji. Itu juga tinggalkan atau pisah tempat tidur. An-Nisa ayat 34. Tapi kalau yang haknya panjang, hajara yuhajiru muhajara yuhibbu naman hajara. Nah itu. Allah suka kepada orang yang meskipun fisiknya jauh tapi dekat di hati. Memang dia sedang tidak di masjid, tapi mu'allakum bil masajid. Hatinya selalu tergantung, ingat. Dia jauh dari Quran. Waktu itu nggak bawa Quran, nggak bawa HP. Biasanya HP-nya ada Al-Qurannya. Tapi selalu hafal, berzikir, mengingat Al-Quran, ingat Allah. Allah suka kepada yang begitu itu. Dulu sahabat Ansor suka kepada sahabat muhajirin, man hajara ilaihi. Al-Hasyr ayat 9. Ini haknya yang panjang. Walladzina hajaru. Al-Baqarah 218, Ali Imran 195, An-Nahl yang 41, Al-Hajj 58, demikian juga Al-Anfal 72, 74, At-Taubah 20, atau Al-Anfal 75, An-Nahl 110, Al-Ahzab 50, itu haknya yang panjang. Hajar yuhajiru, haknya yang panjang. An-Nisa ayat 100 misal. Wa may yuhajir, hajar yuhajir. Jadi dia itu melangkah untuk menang. Saya berangkat untuk berhasil. Jangan berangkat untuk kalah. Jangan berangkat untuk belum-belum udah pesimis. Soal nanti menemukan sesuatu kegagalan, nggak ada masalah, biasa aja. An-Nisa ayat 89. Demikian juga Al-Anfal 72. An-Nisa 97. Bumi ini luas, wasi'ah, fatuhajiru fiha. Ya, tidak berhasil di sini, usaha lagi. Kurang berhasil di tempat ini, di tempat yang lain. Ya, jangan pernah putus asa. Berangkat, bergerak untuk berhasil. Orang berhasil, kenapa saya nggak bisa? Begitu. Tapi kan tidak sama. Jadi, dan keberhasilan orang itu bukan diukur dari materi. Berikutnya juga muhajir orangnya, hanya panjang. Ittakhudhu ini muhajir itu hanya panjang. Al-Ankabut 26. Ini muhajir ila rabbi. An-Nisa 100 ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Itu orang-orang hanya panjang wal ansar, sangat disukai oleh Allah. Laqad taballahu 'alan nabiyil muhajirin. At-Taubah 117 atau An-Nur
Itu wal muhajirin, punya salah tapi berhubung dia pernah berhijrah, berusaha sampai mengorbankan pindah dari Mekah ke Madinah, maka insya Allah mudah-mudahan dimaafkan dan setelah itu tidak melakukan dosa lagi. Ini kasusnya sahabat Mistah ketika sempat ada sesuatu yang kurang pas terhadap keluarganya sahabat Abu Bakar. Dalam hal ini Siti Aisyah radhiyallahu anha hubungannya dengan hadithul ifki. An-Nur 22, Al-Ahzab 6, Al-Hasyr ayat 8, Al-Mumtahanah ayat 10 misalnya. Jadi mudahnya kalau haknya itu panjang, itu untuk menunjukkan pindah untuk menang, untuk naik dan menang dan berhasil. Tapi kalau haknya itu pendek, itu menunjukkan semacam perpindahan biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Jadi Allah memberikan nasihat dan mengajarkan kepada Nabi untuk memberikan masukan. Meskipun cuma singkat, padat, biwahidah, antakumu, agar kita terus berjuang untuk mengharapkan meraih pertolongan, nikmat, karunia, dan keridhaan dari Allah, baik bersama-sama, makna, wa furada, dan sendiri-sendiri, berdua atau sendiri. Dulu Nabi lalu mengingatkan kepada keluarganya, lalu turunlah tabbat yada Abi Lahab itu kan. Ya namanya berjuang, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Termasuk Abu Lahab. Biasanya yang enggak setuju itu yang punya yada, yang punya kekuasaan, merasa punya kekuasaan, merasa punya harta, merasa punya jabatan. Berikutnya surah Saba, surah yang ke-34 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lisan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi mata, hati, tingkah laku kita berdekatan dengan syaitan. Jadi lidahnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatinya, fisiknya berpelukan dengan syaitan. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa namanya syaitan itu lakum adu. Itu diantara penafsiran nanti Al-Quran surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-6. Di dalam berbagai tafsir itu begitu. Manusia itu lucu, menipu dirinya. Lisannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi hati, mata, pikiran, tangan, kakinya berangkulan dengan syaitan. Berdekatan, tidak bisa jauh. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, surah Saba, surah yang ke-34 ayat yang ke-49. Apabila mulai bergerak, ja'ah al-haq, apa hak, wa ma yubdi'u al-batil, maka kebatilan akan surut, akan hancur, dan tidak akan bisa tampak lagi. Di mana di lingkungan itu ada kebaikan, otomatis yang tidak baik itu akan terkikis. Jadi demikian juga di rumah, di suatu daerah, di suatu negara. Itu surah Saba, surah yang ke-34 ayat 49 sama dengan Al-Isra 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq. Jadi tugas kita itu melangkah, berusaha. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila yang hak itu bergerak, datang, ada, mewarnai kehidupan, maka kebatilan akan zahik, lenyap, hancur.
Innal batila kana zahuqa. Memang kebatilan itu pasti. Tidak ada orang itu hatinya yang menerima tentang yang batil itu. Tapi ada kalanya manusia yang memang ya. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Innahu sami'un qarib. Sampaikan bahwa kami ini lepas dari kesesatan dan kami berusaha mendapatkan hidayah itu atas bimbingan dari Allah. Fabima yuhi ilayya rabbi. Innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar, Allah maha dekat. Tentu fabima yuhi ilayya rabbi di sini Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pengertian menurut orang yang ingkar sunnah, ayat yang seperti ini hanya Quran. Kata mereka, hadis itu, as-sunnah itu nggak ada di zaman Nabi. Bohong luar biasa. Al-Quran as-sunnah itu Nabi itu. Kalau dibilang as-sunnah nggak ada di zaman Nabi, berarti Nabi nggak pernah hidup. As-sunnah itu Nabi. Cuma kalau orangnya ada, ya itu orangnya. Sampean sholat maghrib itu 3 rakaat dari mana? Ayat apa coba? Surat apa? Bunyinya apa? Memang diperintahkan sholat. 3 rakaat itu as-sunnah al-hadis. Loh, nggak perlu hadis. Atau dulu nggak ada hadis, sahabat itu sholat. Lah itu Nabi hidup itu namanya apa? Kan as-sunnah al-hadis. Nabi itu bukan Quran. Penjelasan sholat itu kan bukan Quran itu. Ah, yang kagak-kagak aja. Bohong. Hadis itu udah ditulis di zaman Nabi itu. Tanyalah kepada orang yang ahli hadis. Kalau penjelasan itu cuma dari satu pihak, dianggap penafsiran seperti benar. Padahal itu bacaannya salah, penafsirannya salah, pemahamannya tentang hadis juga salah. Coba pertemukan dua pihak, di cross check apa benar hadis yang dia sampaikan, pemahamannya, bacaannya. Demikian juga tafsir. Tanya kepada orang yang ahli tafsir, yang kuliah jurusan tafsir loh ya. Bacaannya itu benar apa enggak, pemahamannya benar apa enggak tuh. Oh, kalau cuma satu arah ya bisa aja menuduh ini tidak sesuai lah dengan Al-Quran. Iya kalau menurut pendapat kita. Kalau menurut ulama yang ahli diketawain kita. Siapalah kita? Nabi kan manusia. Bisa saja salah. Imam Bukhari. Apalagi kita. Kalau hadis Bukhari bisa salah, apalagi kita. La haula wala quwata illa billah. Siapalah kita ini? Oh, dulu Siti Aisyah itu mengkritik sahabat. Iya Siti Aisyah. Kita siapa coba? Kita siapa? Emang kita levelnya sahabat? Level ulama aja belum. Belum lah baca Qurannya belum bisa kok itu. Panjang pendeknya belum jauh. Kalau Siti Aisyah mengkritik sahabat sebenarnya bukan mengkritik. Itu musyawarah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kalau mau dikatakan mengkritik, tapi kan Siti Aisyah. Kan kita bukan Siti Aisyah. Bukan Siti Aisyah, bos. Bukan Siti Aisyah, guys, kata anak sekarang. Hati-hatilah belajar tawadhu. Mari kita kritik sahabat. Siapa ente? Memang sahabat manusia bisa salah. Mungkin saja seperti pernah kita sampaikan. Tapi setelah itu beliau bertaubat dan beliau meluruskan dan lain sebagainya. Sudahlah, apa saja itu jangan dimulai dengan merasa kita lebih bisa, curiga, bermusuhan. Kalau apa saja dimulai seperti itu, sudahlah percaya. Lambat laun kita akan ditolak di masyarakat. Walau tara idh fasi'u, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau kamu gayanya seperti itu, kasar, kaku, dan lain sebagainya, ghalidhal qalbi, lang faddu min haulik. Tidak ada orang yang mau dekat sama kita. Innahu sami'un qarib. Walau tara idh fazi'u fala fauta. Sebenarnya bahasannya itu mesti dibahas satu-satu. Karena terlalu banyak penyimpangan itu, baik pemahaman ayatnya maupun pemahaman hadisnya. Banyak kebohongan lah. Nggak pernah Sayyidina Umar itu marah-marah kepada sahabat Abu Bakar.
apalagi membakar hadis, enggak pernah. Justru yang mengatakan hadis sahabat Abi Sa'id Al-Hudri tidak boleh nulis hadis, itu berillat itu hadisnya. Abi Sa'id Al-Hudri itu dihadapin dengan sahabat Abdullah bin Amrin. Nah, itu bisa selevel lah. Atau malah sahabat, ini satu sisi ya, bukan dihadapin sahabat Abdullah bin Amrin dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang mengatakan tidak boleh menulis hadis itu kan menurut Muslim kan riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Mestinya diadepin sama sahabat Abdullah bin Amrin. Jadi orang kalau mengatakan kebohongan didengerin orang yang nggak paham bisa diterima. Tapi kalau bagi orang yang mendengar yang paham bisa diketawain. Membandingkan sahabat Abdullah bin Amrin dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, Umar, lalu di framing bahwa beliau itu tidak suka kepada sunnah, kepada al-hadis, kebohongan luar biasa. Sudahlah, orang sedunia tahu orang kayak begitu mah. Jangan diterus-terusin yang kayak begitu mah. Besok tanggung jawab. Bohong kepada Nabi, berbohong atas nama Nabi, neraka. Apalagi menolak yang jelas-jelas hadis dari Nabi, dilakukan oleh Nabi, disaksikan oleh para sahabat banyak. Berbohong atas nama Quran, mengaku bahwa diri kita Quran, padahal pemahaman tafsirnya tidak sesuai, dosanya luar biasa itu. Hati-hati. Zaman sekarang banyak orang yang lebih pinter, lebih alim dari kita. Walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min Walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Andai saja kita melihat waktu orang kafir kaget, dipikir dia bisa lepas dari semua perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka harus dihadapkan ke neraka. Wa qalu amanna, baru mereka mau beriman. Enggak bisa. Wa anna lahumut tanawush. Bagaimana mau beriman? Orang dulu waktu dikasih kesempatan di sisa umurnya tidak mau beriman. Kalau sekarang udah berada di neraka, sudah detik-detik kematian mau beriman. Mim makanim ba'id. Wa qad kafaru bihi min qablu wa yakdzifuna bil ghaib mim makanim ba'id. Dia tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentang kematian. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Dia kepingin balik lagi ke dunia. Dia pingin panjang umur. Nggak bisa. Kesempatan umur itu tidak bisa balik lagi. Maghrib yang barusan itu nggak akan bisa balik lagi. Maghrib yang akan datang itu waktunya sudah beda. Harinya beda. Jadi jangan pernah dilewatkan waktu demi waktu untuk melakukan kebaikan. Kama fu'ila bi asyaihim min qablu. Coba lihat orang-orang Asia sebelum mereka. Fir'aun jadi apa? Namrud jadi apa? Korun jadi apa? Teman-temannya Fir'aun jadi apa? Korun jadi apa? Bal'am bin Ba'ura jadi apa? Penguasa-penguasa negara itu yang diktator, yang korup, yang berkhianat jadi apa? Dan mereka udah meninggal semua. Innahum kanu fi syak. Mereka meninggal dalam keadaan meninggalkan amal baik, sejarah baik, apa baik atau tidak baik. Kita tinggal milih mau jadi Fir'aun apa mau jadi Nabi Musa, mau jadi Nabi Muhammad SAW, apa mau jadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang tokoh munafik, atau menjadi Abu Lahab, Abu Jahal. Innahum kanu fi syakkim murib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiras samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Ini Al-Quran surah Fatir. Dinamakan surah Fatir, ada berhubungannya dengan Fatiris samawat, awal ayat. Kalau kita ingin sesuatu, mintalah langsung kepada pemilik langit-langit dan bumi, yaitu Allah. Pencipta dan pemilik. Ja'ilil malaikati rusulah. Allah itu punya pasukan, punya penolong, malaikat untuk mengurus berbagai urusan. Urusan kita, percayalah, oleh Allah akan dibantu melalui malaikatnya, melalui hambanya yang lain, makhluk Allah yang lain.
manusia sama manusia. Ja'il malaikati rusulan uli ajnihah. Ayat surah ini, surah Fatir bisa dikatakan juga suratul malaikah karena bercerita tentang malaikat. Allah itu sampai meyakinkan ada malaikat itu yang dilengkapi dengan sayap. Makna ada yang 2 sayapnya, ada yang sulasa, ada yang 3, ada yang rubah, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah itu maha kuasa untuk memberikan kekuatan, kelebihan kepada makhluk Allah, kepada manusia, kepada malaikat. Mintalah kepada Allah. Kalau kita mau atau ingin sesuatu, dekatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Sampaikan keluh kesah kepada Allah. Ambil air wudhu, sujud, sholat, zikir, baca Quran, berdoa. Apalagi di akhir malam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Kita bertahun-tahun dikasih nafas. Berapa umur kita coba? Allah nggak pernah berhitung. Kita aja dikasih manusia cuma apa? Paling 1 pisang kita udah luar biasa. Allah itu ngasih bertahun-tahun. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Tidak ada yang bisa memberi. Kalau oleh Allah tidak diberi, belum dibuka. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Sebaliknya, tidak ada yang bisa menahan kalau Allah ingin memberi kita. Yakinlah bahwa yang menggerakkan menjadi kita berhasil, hati kita dan orang lain untuk berbagi kepada kita itu Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha kuat, Allah itu maha bijaksana. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah. Jadi kalau nikmat itu harus diingat-ingat biar kita rasa syukurnya datang. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Emang ada yang bisa memberi rezeki selain Allah? Oh, itu dari orang tua. Orang tuanya kalau diwafatkan oleh Allah. Kita aja mata kalau dibuat buta atau sakit matanya atau giginya aja. La ilaha illahu fa'anna tu'fakun. Sampai Allah itu seperti kalau bahasa manusianya itu, kenapa sih kamu kok bisa? Kok tega bisa berpaling dari ketauhidan? Gitu kira-kira ya. Kok bisa mendustakan Allah? Kok bisa jauh gitu? Itu penafsiran bisa dicek di dalam tafsir Al-Qurtubi. Juz 14 mulai dari halaman 272 di sebelah kanan sampai 283 di sebelah kiri. Sebagai penutup, mari kita lihat pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah kesabaran kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut sahabat Anas bin Malik, "Ma minan nasi muslim yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu." Apakah ini pasti dari sabda Nabi? Insya Allah mudah-mudahan. Karena ini rangkaiannya jelas urut-urutannya. Dari sahabat Anas, dari Nabi, isinya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, apalagi berada di dalam hadis yang sahih seperti hadis Bukhari. Kalau, ini belum pasti. Kalau hadis Bukhari belum pasti, apalagi ceramah kita. Lebih belum pasti. Apalagi penafsiran kita terhadap Al-Quran. Lebih belum pasti lagi. Mudah kan? Untuk menentukan itu berkesesuaian dengan Al-Quran apa tidak, yang mengatakan sesuai apa tidak itu bukan kita. Tapi Allah dan Rasulnya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para a'immah, para ulama. Kita bukan ulama, bukan, masih jauh. Orang muslim yang meninggal keluarganya. 3, 2, 1, asal sabar. Asal sabar, insya Allah itu sebagai tiket untuk kita masuk surga. Tapi mudah-mudahan keluarga kita sehat semua, panjang umur. Agar kita tidak mudah putus asa apabila keluarga kita mendahului kita. 1381 sampai 1382.
Lamma tuwfiya Ibrahim alaihissalam qala Rasulullah innalahu murdi'an fil jannah. Ketika putra Nabi yang bernama Ibrahim wafat, Nabi sebagai manusia biasa sedih, pasti. Lalu Nabi meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim sudah ada yang menyusui di surga. 3.255, 6.195. Bagaimana tentang anaknya orang yang tidak Islam, meninggal dalam keadaan belum balik? Maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1383 sampai 1385. Karena yang jelas anak itu sebelum dipengaruhi oleh orang tuanya, pendidikannya, lingkungannya, orang tuanya belum mempengaruhi, maka dia fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dan seterusnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin, di dalam riwayat yang lain an darariyil musyrikin, faqala Allahu a'lam bima kanu amilin. Satu sisi Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirin dayyara, Nuh 26, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, Hud 36. Demikian juga Al-Qalam 42, yauma yukshafu an sak wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Al-Qalam 42, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, Al-Isra 15. Demikian juga wala taziru waziratu wizra ukhra, Al-Isra 15, walau ruddu la'adu. Demikian juga Al-An'am 28, demikian juga Al-Isra 62, Ali Imran 155. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Ar-Rum 30. Alastu bi rabbikum qalu bala. Alastu bi rabbikum qalu bala. Al-A'raf 172. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. An-Nahl ayat 78. La tabdila li khalqillah. Ar-Rum ayat 30. Kesimpulannya, insyaallah kalau dia belum baliw, maka insyaallah kalau belum baliw mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Demikian wallahu a'lam bishawab.